teman-teman, saya Nabila Latifa. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Sebelum kita ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini yang diharapkan teman-teman setelah menonton video ini. Yang pertama, teman-teman mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Tujuannya kedua, teman-teman memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Teman-teman, manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami di alam atau benda alam, dan ada benda buatan. Benda alam adalah benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh benda alam yaitu pasir, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, sedangkan benda buatan adalah benda-benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contoh benda buatan adalah mobil, buku, gunting, dan lain-lain. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda, yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Volume itu apa ya? Massa itu apa ya? Oke, volume disebut juga kapasitas atau disebut juga isi. Nah, volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Nah, teman-teman, massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Tetapi, massa dan berat itu memiliki perbedaan loh, teman-teman. Massa di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki sifat. Sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, memiliki berat dan massanya tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya, ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Yang keempat, dapat berubah wujud menjadi gas atau cair. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Yang keenam, benda padat dapat digenggam. Oke teman-teman, kita jelaskan sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil tidak akan berubah, bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Yang kedua, benda padat memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah apapun. Berat dan massa pensil tidak berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Seperti kayu, dapat dibentuk dengan cara dipotong menjadi lemari. Tanah liat dapat ditekan-tekan yang akhirnya menjadi vas bunga. Yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Seperti es. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujudnya menjadi cair ketika dipanaskan. Ada kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat.
Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Benda padat yang lunak, contohnya plastisin, tanah liat, Play-Doh. Benda padat yang keras, contohnya kayu, batu, dan besi. Nah, yang keenam, benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Contohnya, benda padat di sekitar kita, kayu, batu, batu bata, plastisin, Play-Doh, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua, yaitu benda cair. Benda cair memiliki sifat. Sifat benda cair yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Benda cair memiliki volume yang tetap. Yang ketiga, masanya tetap. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Yang keenam, melarutkan benda. Yang ketujuh, zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang kedelapan, zat cair menekan ke segala arah. Yang kesembilan, zat cair dapat digenggam. Yang kesembilan, zat cair tidak dapat digenggam. Yang kesepuluh, dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Berikut penjelasan sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkuk, dan botol. Maka, air akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Yang kedua, benda cair memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke dalam tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Yang ketiga, masanya tetap. Artinya, massa dan beratnya tetap, walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun. Massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, kita bisa lihat pada air sungai. Air sungai mengalir dari hulu, dari pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya dari rendah, atau bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari atas ke bawah. Yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Artinya, permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Yang keenam, dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Yang ketujuh, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Yang kedelapan, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air akan menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Yang kesembilan, tidak dapat digenggam. Air atau zat cair tidak dapat digenggam seperti benda padat. Zat cair hanya bisa disentuh. Yang kesepuluh, dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu es batu. Minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan menjadi gas.
Contoh benda cair di kehidupan sehari-hari: air, minyak goreng, madu, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga, benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Benda gas memiliki sifat. Sifat benda gas yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima, benda gas dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Berikut pembahasan sifat benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Gambar anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda-beda, maka bentuk dan volume udara yang akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Yang kedua, menempati ruang. Hal ini kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruang dalam balon. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat meniup balon, udara akan mengisi seluruh ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Nah, balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Yang keempat, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima, dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Contohnya adalah embun di pagi hari merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Artinya, ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat, yaitu asap dan awan. Asap dan awan memiliki partikel penyusun lain selain gas, namun asap dan awan masih bisa dikategorikan atau kita kelompokkan sebagai benda gas yang dapat kita lihat. Contoh benda gas yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, udara. Yang kedua, asap. Yang ketiga, awan. Yang keempat, uap air. Yang kelima, LPG. LPG merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Kesimpulannya, benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda memiliki 3 wujud, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman mengenali wujud benda dan sifat benda. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.